Selamat mendengarkan podcast ini. Pertemuan yang pertama kita telah bersama-sama membahas mengenai pengantar doa Bapa kami. Sebelum kita membahas doa Bapa kami, ada pengantar yang telah saya paparkan kepada Bapak Ibu pada pertemuan pertama. Pertemuan yang kedua saya berbicara mengenai panggilan Bapa. We are His offspring, spiritual children of God. Kita ini adalah keturunan Allah, anak dalam roh oleh Allah. Kita dilahirkan oleh Allah. Fisiknya dari bumi, tetapi isinya itu dari dalam diri Allah. Nismat Hayim. Jadi panggilan sebagai anak itu bukan sekedar status, tetapi memang faktanya demikian. Kita memiliki roh dari Allah. Dan itu di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, saudara, pada mulanya saya akan berbicara cepat mengenai kata kami. Bapa kami. Mengapa bukan Bapakku? Kenapa bukan hanya Bapak tok, tapi Bapak kami? Bapa saja. Tentu ini bukan tanpa maksud. Tuhan yang maha bijaksana menaruh kata kami di situ, memuat pesan, pengajaran, dan nasihat yang nilainya pasti dalam. Sebenarnya saya ingin melewatkan saja kata kami itu, karena saya pikir tidak memuat, tidak mengandung kebenaran yang prinsip. Tetapi dalam pergumulan saya mempersiapkan khutbah ini, saya kagum. Ada pesan yang dalam di balik kata kami ini, yang tidak akan saudara temukan di buku manapun. Kalau saudara pernah menemukan yang mirip ini, saya pasti tidak menyonteknya. Orisinil saya gumuli. Dan ternyata kata kami itu mengandung 4 kebenaran. Yang pertama, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Bapa adalah Bapa semua orang percaya secara komunitas. Yang kedua, dalam sebutan Bapa kami tersebut terdapat panggilan agar orang percaya saling mengasihi sebagai saudara. Yang ketiga, ini lebih dahsyat, makin ke belakang makin dahsyat. Sebutan Bapa kami menunjukkan bahwa kita menjadi saudara bagi Yesus Kristus. Keempat, sebutan Bapa kami atau sebutan kami untuk Bapa menunjukkan bahwa Ia adalah Bapa segala roh dan yang paling menakjubkan bahwa kita dengan Tuhan Yesus memiliki sumber yang sama, Bapa. Dan panggilan untuk menjadi saudara bagi yang mulia Yesus Kristus itu luar biasa. Menjadi pangeran-pangeran kerajaan Allah. Luar biasa. Kita mulai dari yang pertama, saudara. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Bapa adalah Bapa semua orang percaya secara komunitas atau kelompok. Bukan milik sendiri-sendiri, bukan milik perorangan. Tidak ada orang yang berhak mengklaim bahwa Bapa adalah milik kelompok tertentu atau perorangan. Bapa adalah Bapa semua orang percaya. Hal ini dimaksudkan agar orang percaya mengakui kebersamaan sebagai keluarga Allah dan kebersamaan dalam pergumulan. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang tidak memiliki pergumulan yang sama, seperti yang dipikul oleh orang percaya sepanjang abad, dia bukan anak Allah yang sah. Dalam kalimat selanjutnya Tuhan Yesus mengajar menggunakan kata kami. Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami, lepaskanlah kami. Kata kami dalam doa Bapa
kami ini mengisyaratkan bahwa orang percaya mengalami pergumulan yang sama dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus. Pergumulan yang nanti termuat di dalam doa Bapa kami, soal mengampuni musuh, soal tidak membawa diri ke dalam pencobaan, keinginan-keinginan yang Tuhan tidak kehendaki, dan lain sebagainya. Itu pergumulannya sama. Dan nanti kita akan melihat bahwa orang percaya sepanjang zaman di segala tempat itu punya chemistry yang sama. Punya chemistry yang sama. Itu penting sekali. Punya unsur yang sama. Petrus dalam suratnya mengatakan bahwa semua orang percaya di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama dalam pergumulan melawan iblis yang diidentifikasi sebagai atau seperti singa yang mengaum. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Ya. Seperti saudara-saudaramu di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Melawan iblis itu tidak ringan. Ada yang namanya sunkakopateson. Ada suffering. Hard suffering. Ada penderitaan. Ada beban. Ini bukan pergumulan yang mudah. Ini bukan pergumulan yang ringan. Nah, kita nanti akan belajar di kalimat-kalimat berikutnya apakah kita punya pergumulan yang sama. Seperti yang termuat dalam doa Bapa kami. Kalau orang lain mengalami, kenapa kita tidak? Nah, menyadari hal ini kita akan lebih bisa menerima saudara-saudara seiman lain yang seperjuangan dan sepenanggungan dengan kita. Bagaimanapun orang Kristen yang benar itu memiliki konsep berpikir Alkitabiah, konsep berpikir yang rohani, konsep berpikir yang sesuai Alkitab. Kalau ketemu biar berbeda gereja, berbeda denominasi, berbeda aliran, pasti nyambung. Pasti chemistry-nya sama. Pasti unsurnya sama. Pasti. Orang percaya yang dewasa akan bersikap bersaudara dengan semua orang percaya. Walaupun mereka berbeda denominasi. Tembok organisasi, tembok denominasi tidak membuat sekat yang membuat orang percaya memandang asing orang percaya dari denominasi lain. Sebaliknya walaupun satu gereja, kalau chemistry-nya beda, dia akan tahu ini beda. Ini beda. Walaupun beda denominasinya, tapi kalau memiliki chemistry yang sama, pasti kita berkata ini saudaraku. Yang bisa memanggil sama-sama Allah sebagai Bapa kami. Jadi walau secara denominasi terpisah, tapi secara batin harus tetap menyatu. Nah, dalam hal ini kita menemukan kategori gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Sebenarnya pengertian ini sudah ada sejak zaman Bapak Gereja Agustinus sekitar tahun 354 sampai tahun 430 Masehi. Gereja yang kelihatan, gereja yang dapat ditangkap dengan indera manusia, gedungnya, organisasi, manajemennya. Tetapi gereja yang tidak kelihatan adalah persekutuan orang percaya dari segala zaman, di segala tempat, dari segala suku bangsa. Inilah yang dikredokan, diakui, diucapkan, disaksikan dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Nah, ini diikat dalam kata kami dalam doa Bapak kami itu. Biar beda gereja, kalau sama-sama betul-betul mengiring Tuhan Yesus, orang punya kesaksian dalam batin. You are my brother. Saudara bisa mengerti maksudnya? Dan ini pasti pengalaman kita, pengalaman konkret. Ini fakta empiris yang kita pasti alami. Ketemu saudara seiman satu gereja, tapi kalau dia bukan saudara sejati. Kalau Paulus menggunakan kata saudara palsu, kalau dia saudara palsu, kita rasa, you saudara palsu. Kalau saudara asli itu punya pergumulan yang sama. Punya pergumulan yang sama. Dan nanti kita akan belajar di kalimat-kalimat berikut. Supaya kita bisa memeriksa diri kita, meneliti diri kita. Apakah aku ini anak yang benar, anak yang sah, huios,
huios, anak yang sah atau pangeran. Ini bisa berarti putra, juga bisa berarti pangeran, atau notos. Notos itu anak yang tidak sah. Yang tidak sah. Di manakah anak yang tidak dididik oleh ayahnya? Dan nanti ternyata di kalimat-kalimat belakang doa Bapak kami ini ada unsur didikan. Supaya jadi pangeran. Bukan jadi notos. Anak haram. Anak haram. Teks aslinya itu anak haram. Anak yang tidak legal. Illegal. Illegal. Anak yang tidak resmi. Pengakuan iman rasuli itu sebenarnya termasuk dari itu, menurut yang saya rasakan itu ilham roh. Pasti bapak-bapak gereja menyusun iman pengakuan rasuli itu hebat. Tapi sekarang gereja-gereja sudah jarang ya mengucapkan pengakuan iman rasuli yang dasar, ya, yang orisinil. Di beberapa gereja kan dikembangkan, ada yang jadi 14, 13. Tapi ini fondasinya. Dan di antaranya kalimat ini, aku percaya gereja yang kudus dan am. Am itu artinya umum. Sama dengan kata Katolik. Anda harus bisa membedakan antara Roma Katolik dan Katolik. Katolik itu artinya umum. Semua kita dulu Katolik. Umum, am. Sim, am. Umum. Roma Katolik beda. Yang berpusat di Roma. Saudara sekalian, jadi aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Ini pengakuan gereja, pisteuo eklesian. Tentu yang kudus bukanlah gedung atau organisasi denominasinya. Tetapi yang kudus adalah manusianya yang merasa dan mengaku bahwa mereka tergabung dengan semua orang percaya di seluruh belahan dunia di sepanjang abad. Gereja yang am. Yang bersama-sama memanggil Allah sebagai Bapa kami. Gereja yang kelihatan ternyata bisa terpecah-pecah, bahkan bisa konflik. Konflik antar gereja, bahkan antar individu dalam satu organisasi. Konflik antar satu gereja dengan gereja yang lain, bahkan dalam satu denominasi. Konflik. Entah karena masalah kepemimpinan ketua sinode, entah karena kebijakan organisasi menyangkut uang atau doktrin, ya. Ini bisa terjadi karena memang di dalam gereja manusianya masih orang berdosa, ya. Picatores, demikian istilah Latinnya. Kita semua picatores. Tetapi gereja yang tidak kelihatan adalah gereja di dalam kepercayaan, gereja dalam persekutuan, dalam kesatuan umat yang telah dibenarkan dan disucikan oleh darah Yesus. Nah, persekutuan ini bisa tidak kelihatan, tetapi ada. Suatu hari kelak nanti dari 4 penjuru angin, kata kitab Wahyu, Tuhan akan mengumpulkan gerejanya. Itu bukan gedung. Tuhan akan kumpulkan gerejanya bukan organisasi, tetapi manusia-manusianya. Dari gereja A, entah berapa persen yang akan diangkat. Anda yakin semua pendeta masuk surga? Tidak, ternyata Yudas tidak. Ternyata di Injil Matius pasal 7, orang yang sudah menyembuhkan, mengadakan banyak mujizat, mengusir setan, bernubuat, tidak dikenal oleh Tuhan. Tidak semua pendeta masuk surga, setuju? Apakah semua aktivis majelis gereja pasti masuk surga? Belum tentu. Jemaat, apalagi. Jadi saudaraku sekalian, dari sejumlah gereja, misalnya ini gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, mungkin di sini 30% yang diangkat, ini mungkin 60%, ini 5%, 50% boleh, ini 5%, F, ini mungkin cuma 2%. Oleh sebab itu jangan sombong dengan jumlah anggota. Anggota kami 10.000, tapi berapa persen yang ke surga? Prosentasenya.
Nanti di surga baru ketahuan bahwa gereja A dari kloter gereja A. Dari kloter gereja A yang diangkat 30%. Ada gereja yang besar 1%. Gedungnya bagus, jemaatnya banyak, kaya, punya pendidikan umum, pendidikan teologi. Waduh mantep, tapi 1%. Kok bisa begitu? Ya bisa saja, nanti kita lihat saja. Jadi kalau ada pendeta yang bangga dengan jumlah jemaat, kita yang dewasa senyum. Maklum, anak kecil. Nggak ngerti kebenaran. Bukan berapa jumlah anggotamu, tapi berapa persen dari anggotamu yang betul-betul masuk ke dalam keselamatan. Saya harap yang tepuk tangan ini yang tidak kepahitan dalam gereja-gereja besar. Gereja yang tidak kelihatan adalah gereja yang diharapkan dan didesain Tuhan menjadi gereja yang ideal dan sempurna. Ini manusianya. Dari kesempurnaan dan ukuran yang ideal, gereja yang tidak kelihatan akan nyata dalam aplikasi tindakan dan perilaku konkret individu-individu ini. Dan pasti punya chemistry yang sama. Yang diludahin cetrot senyum. Dibuangkan ludah. Ditelan. Dahinya diludahin cerot. Haleluya. Pasti chemistry-nya sama. Yang punya kesempatan berbuat dosa tidak berbuat dosa. Yang cinta Tuhan dan rela menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, chemistry-nya sama. Itu dalam doa Bapa kami yang di belakang, wah luar biasa. Wah hebat. Nanti kita lihat chemistry Anda punya, ada nggak di situ. Jadi jangan sombong. Bahkan kalaupun kita ini seorang pendeta, kalaupun seorang hamba Tuhan bahkan berprestasi dalam pelayanan hebat, jangan sombong. Itu bukan ukuran. Ukurannya adalah apa? Kita memiliki unsur-unsur yang ada pada Tuhan. Pokok anggur, kita carangnya. Dan dari carangnya menghasilkan buah. Dan buah-buah ini pasti punya unsur yang sama karena dari satu carang. Walaupun berbeda-beda. Dari gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, gereja G, gereja F. Kalau Anda berasal dari satu gereja, ya, nanti kasih tahu gembala sidang, Om. Yang penting saya kira prosentase. Kalau berkata, kamu ngajarin aku ya? Enggak Om, cuma saya dapat aja kulaan dari ini, suara kebenaran. Memang pembedaan gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan ini, hendaknya hanya menjadi alat bantu kita untuk menunjukkan kenyataan adanya gereja dalam arti fisik, organisasi, ya, gedung, dan gereja dalam arti persekutuan orang percaya dengan karakteristiknya yang unik. Ini karakteristik Tuhan Yesus. Keduanya memang tidak dapat dipisahkan, tapi juga tidak dapat dilebur. Untuk memahami hal ini, gereja yang kelihatan dapat dikategorikan sebagai realitas dunia, menyangkut fisik dan organisasi. Adapun gereja yang tidak kelihatan dikategorikan realitas rohani. Maksudnya persekutuan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Ya, kalau Bapak Ibu saudara sekalian ya, tidak termasuk dalam anggota gereja manapun, ya nggak usah merasa minder. Sebaiknya memang terhisap dalam salah satu anggota gereja. Tapi kalaupun tidak, yang penting Anda terhisap dalam kelompok gereja yang tidak kelihatan ini. Amin. Harus diakui persekutuan ini unik sekaligus mengandung unsur melampaui akal. Di Efesus pasal 4 ayat 5, Paulus menyatakan bahwa semua orang percaya berkeadaan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ini kata luar biasa. Tuhan berarti kita mengabdi, satu iman, satu kualitas kelakuan yang sama, baptisan, kesediaan tidak mencintai dunia. Kan dikuburkan bersama Kristus itu berarti tidak mencintai dunia. Dalam bagian lain Paulus juga menasehati bahwa orang percaya harus menerima satu dengan yang lain seperti Kristus menerima mereka. Roma 14 ayat 1, Roma 15 ayat 7. Jadi kata kami di situ menunjukkan bahwa Bapa adalah Bapa semua orang percaya secara komunitas atau kelompok. Ini akan menghindarkan kita
dari arogansi, seolah Bapak di surga itu Bapak kita sendiri. Ya, kalau ketemu orang dari gereja lain, gereja mana? Oh, gereja itu. Bapaknya lain, Bapak di surga Bapakku. Nah, itu dia. Ini orang yang tidak dewasa. Saya tahu bahwa gereja tidak ada gereja yang sempurna, betul. Tapi kita harus menerima bahwa saudara-saudara kita dari anggota gereja lain juga anak-anak Allah. Oke. Tentu bukan dilihat dari organisasinya, tapi dilihat dari chemistry-nya, dari unsurnya. Dari unsurnya, saudara. Jangan sombong. Jangan berkata, Yesus di gereja kami lebih gemuk dari gereja. Yesus gereja Yesus yang lebih kurus. Ini Anda ketawa mendengar ini. Tapi faktanya, ada orang berpikir bahwa Yesus di gereja A lebih makmur, lebih gemuk, lebih memberkati secara finansial. Yesus di gereja lain, Yesus yang miskin. Padahal setiap kita dipercayai Tuhan dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Tuhan yang sama. Amin. Kiranya ini didengar semua orang Kristen. Sehingga tidak ada gereja yang berkelahi satu dengan yang lain. Amin. Beda organisasi, nggak apa-apa. Kalau dulu saya masih ingat orang berkata, gereja mana bro? Gereja A. Masuk PGI nggak? Gitu. Akhirnya orang karismatik bikin lagi persekutuan gereja lain. PGPI. Yang lain bikin lagi gereja Injili. Nah, udah. Itu kebanggaan dulu. Makanya ada gereja A dalam kurung anggota PGI. Maksudnya apa? Biar tidak ada tulisan anggota PGI atau PGPI atau yang lain, anggota kerajaan surga. Cukup, nggak usah ditulis. Gereja yang tidak kelihatan yang diangkat. Ya, saya harap hamba-hamba Tuhan yang mendengar kata-kata saya ini menjadi malu. Kok bangga sih? Apa sih maksudnya yang begitu? Resmi dan sah di mata manusia, keren dan bernilai di mata manusia, belum tentu di mata Tuhan. Bahkan apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Yang kedua, dalam sebutan Bapak kami, kata kami untuk Bapak tersebut terdapat panggilan agar orang percaya saling mengasihi sebagai saudara. Wah, ini paling berat. Kalau di gereja mudah mengatakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Begitu keluar dari gereja, baru mau keluar gerbang, rebutan tempat. Keluar dari ruang parkir, siapa duluan? Sudah buka jendela berkata, lu punya mata lihat ya? Coba. Udah, nggak rela kasih orang lain. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku tak pandang dari suku bangsa mana. Ini tidak mudah, ngomong gampang. Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang percaya harus saling mengasihi. Dengan demikian mereka menunjukkan sebagai murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dengan demikian mereka tahu engkau murid-muridku. Mengasihi saudara menurut Tuhan Yesus harus sampai tingkat menyerahkan nyawa. Itu berat. Kita baca yang ini, yang berat ini kita baca. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Bukan seperti yang lain. Terus? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawa untuk sahabat. Terus? Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oke. Bapak Ibu tahu, dalam persahabatan di dunia ini kita sering menemukan seseorang berani mati untuk sahabatnya. Nah, saya mau tanya, apakah Anda berani mati untuk sahabat Anda yang bernama Yesus Kristus? Nggak ada yang amin. Apakah ada orang di sini? 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berbunyi demikian.
demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Salah baca nggak tuh Pak? Coba ulangi Pak. Kayaknya mereka dengan wajah tanpa dosa. Wajib. Saya senang dengan ada kata wajib di sini. Setuju? Pak, kayaknya ini nggak siap dengar khutbah ini Pak. Coba baca lagi Pak. Berbunyi demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara jelas di situ wajib. Namanya wajib itu mesti. Orang bilang kudu. Mesti. Harus. Bagaimana kita bisa teruskan khotbah ini, firman Tuhan ini? Kalau nggak bisa ya udah kita selesaiin sampai di sini. Alkitabiah enggak? Alkitabiah. Ternyata bukan hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi 1 Petrus 1 ayat 22 pun mengatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Oke, sekarang Bapak Ibu lihat saya. Ada saudara palsu, ada saudara sejati. Harus bisa dibedakan. Yang kedua, kita harus terus dalam komando Tuhan. Tidak ada tindakan kita yang di luar komando. Perbuatan sebaik apapun, perbuatan baik bagaimanapun, kalau di luar komando Tuhan tidak baik. Ingat, supaya jangan menyalahgunakan ayat ini. Jangan nanti keluar orang berkata, minta ongkosnya dong. Itu siapa? Saudara. Nyawa saja harus diserahkan, kata Pak Eras. Ini cuma ongkos 50.000. Ingat saudara palsu. Ini orang bisa rusak nih gara-gara kita kasih uang. Dia harus kerja. Yang kedua, ada komando Tuhan nggak? Saya sudah berapa kali ketemu orang berkata begini, Pak, Tuhan berbicara kepada saya. Saya harus datang kepada Bapak. Dia tunjukkan satu proyek pelayanan. Saya harus menjawab, Tuhan tidak berbicara apa-apa kepada saya. Tuhan yang mana yang bicara sama kamu? Enggak, saya nggak ngomong yang terakhir ini, saya karang sendiri di sini. Tapi saya berkata, saya belum mendengar Tuhan berbicara. Dengan lembut, izinkan saya berdoa dulu. Udah, nggak boleh pakai nama Tuhan. Pak, ada pesan dari Tuhan. Sekaligus salam buat Yesus ya. Kok kayak saya budek nggak bisa dengar suara Tuhan sendiri sih? Menyerahkan nyawa untuk saudara berarti kesediaan mengorbankan apapun demi keselamatan orang-orang yang Tuhan kehendaki menjadi saudara kita. Ini berbicara mengenai pelayanan yang dibebankan Tuhan kepada orang percaya. Kalau demi saudara-saudaranya, Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita pun melakukan hal yang sama. Nah, orang-orang seperti ini dikategorikan menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Roma 8:17. Salah satu ciri bangsawan surgawi, salah satu ciri aristokrat adalah rela menyerahkan apapun demi keselamatan orang lain. Saya baru pulang dari Kalimantan, 3 jam dari Pontianak, daerah Singkawang. Saya melihat begitu sulitnya hidup manusia. Begitu sulitnya. Hidup di atas rawa-rawa dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Nggak layak tinggal. Hati kita sedih, saudara. Ya, anak-anak mereka kita mau bantu sekolah. Supaya begitu besar, itu anak-anak gadis yang cantik-cantik, yang amoy-amoy itu dijual seperti ayam ke Taiwan. Ya, ke kota. Jadi orang yang tidak berguna. Nah, kita punya kesempatan. Untuk itu kita mau pertaruhkan hidup kita. Jadi konsekuensi memanggil Bapak dengan tambahan kami adalah bahwa harus peduli terhadap keselamatan orang lain yang bisa menjadi saudara-saudara kita.
Ini menunjukkan bahwa sebagai orang yang memanggil Allah Bapa, kamu punya saudara, atau mereka yang harus menjadi saudara. Siapakah sesamamu manusia itu? Mereka yang membutuhkan pertolongan. Ini beban pelayanan yang harus kita tunaikan dengan mengorbankan apapun yang ada pada kita. Dari tenaga, perasaan, waktu, harta, sampai nyawa kita. Oleh sebab itu betapa naifnya orang percaya yang memanggil Bapak dengan tambahan kami, kalau tidak memperdulikan keselamatan saudara-saudara yang lain. Kecuali itu saudara palsu, atau tidak mau jadi saudara. Banyak orang yang mau diaku sebagai saudara. Aku nggak ngerti keselamatan. Aku nggak bisa baca tulis. Anakku nggak punya masa depan. Apakah ada orang yang mau jadi saudaraku? Kita jawab, aku saudaraku. Nangkep saudaraku? Amin. Kalau saudara mau memanggil Bapak di surga sebagai Bapak kami, konsekuensinya kita punya saudara yang harus kita topang. Ingat, saudara palsu, dan yang kedua, komando. Komando. Ongkos 50.000. Saya tidak dapat komando. Tapi jangan karena pelit selalu bilang gak ada komando. Dengan demikian sulit dielakkan. Dengan kata kami dalam sebutan Bapak tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi saudara kita. Kamu tidak sendiri. Kamu ada orang lain. Sehingga menyebut Allah sebagai Bapak kami. Kamu punya saudara. Itulah kehidupan iman yang benar. Yakobus mengatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 14-16. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saya percaya Tuhan akan membuka mata kita melihat proyek-proyek. Kalau kita menutup pintu hati kita, jangan panggil Bapak dengan kata kami, Bapakku, Bapakmu dewek, Bapakmu perorangan. Tapi kalau aku menyebut dia Bapak, kami, aku punya saudara. Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kita melakukannya untuk Tuhan. Dan selalu ada proyek itu. Selalu ada. Dan semakin Anda membuka hati untuk mengasihi orang lain, Tuhan semakin banyak membuka proyek. Dan Anda tidak akan semakin miskin. Karena Tuhan akan menambahkan kepadamu. Supaya pernyataan kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, bisa terrealisir, kita bisa mengabdi. Ini bukan malam dana. Ini bukan kebaktian mencari dana. Bukan fundraising. Tetapi saya katakan kalau Anda tidak mendengar apa yang saya sampaikan dan tidak bertobat, Anda menyesal selama-lamanya. Anda menyesal selama-lamanya. Jangan egois. Kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, kita harus peduli dengan orang-orang lain. Tetapi sungguh sangat sulit untuk memiliki hati seperti ini. Memiliki beban terhadap penderitaan orang lain. Yang disebut sebagai kami. Tetapi melalui perjalanan iman yang serius dengan Tuhan, yaitu melalui belajar firman Tuhan, bersekutu dalam doa, pergumulan hidup setiap hari, dan bergaul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, di mana Anda bisa mendapatkan impartasi, induksi, transfer spirit, Anda bisa memiliki pikiran perasaan Kristus ini. Jadi ketika kita berkata Bapak kami, Anda harus berpikir di sebelahmu ada orang lain. Anda tidak sendiri. Dan kalau ada orang lain di sekitarmu, Tuhan berkata kasih saudaramu.
Kita tidak boleh egois. Cari proyek. Dan katakan, Tuhan, siapa saudaraku? Naif sekali kalau selama ini kita memanggil Bapak itu dengan kata kami. Tapi kita tidak merasa ada orang lain di sekitar kita. Miskin sekali, saudara. Miskin sekali. Miskin. Miskin sekali. Naif, dangkal. Ketiga, sebutan Bapak kami menunjukkan bahwa kita menjadi saudara bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari baca ulang, Pak. Ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita tidak bisa bantah loh ayat ini. Dan saya sangat menerima, sangat mengerti. Apalagi kalau berbicara soal nismat Chaim, bahwa kita memang keluar dari Bapa. Konsekuensi dari hal ini adalah orang percaya dipanggil untuk memiliki kesempurnaan seperti kesempurnaan saudara sulung. Saudara sulung. Panggilan Bapak menuntut konsekuensi yang berat, sebab orang percaya tidak akan bisa mengelak menjadi saudara bagi yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, tidak usah memanggil dia Bapak kami. Kalimat ini penting. Orang percaya tidak akan bisa menjadi saudara bagi yang mulia, Tuhan Yesus, kalau tidak memasuki proses kesempurnaan. Kalau kita memanggil Bapak kami, ditanya oleh Tuhan Yesus, kami itu siapa? Dia Bapakku loh. Berarti aku masuk dalam kelompok kami yang kamu ucapkan. Betul? Halo? Bapak kami, Tuhan Yesus akan berkata, kami itu siapa? Dia Bapakku. Aku termasuk kata kami di situ. Kamu spesies jenis apa? Kamu spesies jenis apa? Kamu makhluk jenis apa? Mengaku aku saudara. Kamu klan dari mana? Kamu marga apa? Kamu jenis apa ini? Makhluk jenis apa yang mau menyamakan diri denganku? Wah, hebat tuh, sebutan kami itu luar biasa. Orang percaya tidak akan bisa menjadi saudara bagi yang mulia Tuhan Yesus Kristus kalau tidak memasuki proses kesempurnaan. Itulah sebabnya Yohanes 1:12 mengatakan, yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Allah Bapa mengerti bahwa keadaan kita jauh dari sempurna. Kita tidak bisa berkategori sebagai saudara, marga, klan, satu komunitas dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan memberikan kuasa, exousia, hak, right. Nah, kuasa ini harus dimanfaatkan. Penebusan oleh darah Yesus, Roh Kudus meterai yang membawa kita kepada segala kebenaran, Injil kerajaan surga yang menyelamatkan. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, Roma 1:17, dan penggarapan Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi. Ayat 28 dibaca dulu. Pasti ke sini loh. Roma 8:28 baru 29. Ayat yang ke-28. Roma 8 ayat ke-28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terus
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maka Bapa di surga menggarap kita lewat segala kejadian. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, sungguh jiwa saya tergetar. Kalau aku boleh menjadi satu dari pangeran-pangeran kerajaan Allah. Dan dia maha pangeran, menjadi yang sulung dari semua saudara-saudaranya. Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 3 ayat 16. Kata tunggal dalam teks aslinya adalah monogenes. Monogenes. Ini cuma satu. Monogenes. The only begotten child. Hanya satu-satunya. Kata tunggal ini bisa berarti tiada duanya. Tidak ada yang menyamai dia. Memang dia adalah anak Allah, anak yang bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Dan dunia diciptakan oleh dia bersama-sama dengan Bapa. Dia adalah Allah dan Tuhan sendiri untuk kemuliaan Bapa. Yesus itu Allah, Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nah, oleh keselamatan dalam Yesus Kristus kita menjadi saudara bagi dia. Artinya Allah anak menjadi manusia. Dan dalam segala hal disamakan dengan kita, dengan tubuh sama seperti kita. Roh yang dimiliki ini monogenes, tidak ada duanya. Ini Allah anak. Dia punya tubuh seperti tubuh kita. Nah, roh yang ada pada kita juga roh dari Allah, tapi bukan monogenes. Ini unggul. Ini luar biasa, saudaraku. Dengan penjelasan ini tidak mengurangi hormat kekaguman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, majikan dan Allah kita. Nah, kenyataan penjelasan saya ini diteguhkan oleh tulisan Paulus yang mengatakan, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan, demikianlah firman yang maha kuasa. Maka tadi saya katakan, orang percaya tidak akan bisa menjadi saudara bagi yang mulia kalau tidak memasuki proses kesempurnaan. Tinggalkan yang najis. Miliki karakter Kristus. 2 Korintus 6 ayat 17-18 yang tadi saya baca, saudaraku sekalian. Coba kita baca supaya kita lebih memahami. Silakan Pak. 2 Korintus pasal 6, 17-18. Ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Tuhan Yesus berkata, siapakah saudara-saudaraku, Matius 12, 48-50, mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Siapa saudaraku yang punya satu chemistry, satu unsur dengan aku, melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita memanggil Allah dengan sebutan kami, Bapa, kami, kita mau satu chemistry dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita punya ayah, kita panggil papi. Lalu ada monyet, papi. Siapa kamu? Jadi manusia dulu baru boleh tinggal panggil papi. Dia papiku. Mau jadi anaknya, mirip aku dulu. Boleh panggil papi. Monyet. Saya mau tanya, Anda pantas nggak memanggil Allah Bapak? Kami. Loh kok saya jadi lemes begini gimana? Kok jadi makin sulit ini? Benar apa yang saya katakan?
Benar yang saya katakan? Benar, ini Bapaknya Tuhan Yesus. Kalau kita memanggil dia Bapak, kami saudara dengan Yesus. Dan Tuhan pun juga tidak menolak kok. Tuhan Yesus pun berkata, saudara-saudaraku adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. 2 Korintus pasal 6 tadi, tinggalkan yang najis. Aku akan menyambut kamu sebagai anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Betul, saudara? Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan supaya serupa dengan Yesus. Kalau serupa, Yesus menjadi yang sulung. Serupa dulu. Dia yang sulung. Tapi kalau monyet, nggak bisa masuk. Karakternya harus sama dulu. Ini berat. Ingat, kalau saya punya orang tua, saya panggil papi. Pada monyet, papi. Kamu punya papi bukan dia. Papimu orang hutan babon sana. Kamu ngaku Allah bapakmu, kau pasti mengerjakan yang dikatakan oleh bapak. Betul nggak? Tuhan yang ngomong loh, bukan saya. Itu ketiga. Keempat, sebutan kami untuk bapak menunjukkan bahwa bapak adalah bapak segala roh. Dan di sini yang menakjubkan adalah kita memiliki sumber yang sama dengan Tuhan Yesus Bapa di surga. Kita baca sekarang Ibrani 12 ayat 9 dulu. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Dia Allah Bapa itu Bapa segala roh. Tapi tadi mungkin sudah meragukan ucapan saya. Ketika saya mengatakan yang menakjubkan adalah bahwa kita memiliki sumber yang sama dengan Tuhan Yesus, yaitu Bapa di surga. Oke, yang ini kalau ada ragu-ragu kita buka ayat Alkitab. Ibrani 2 ayat 11. Ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Coba baca lagi. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan berasal dari satu. Coba hebat banget ya. Masih bersama saya saudara? Jadi ini ya, manusia ya saudara. Ini tubuhnya memang dari tanah. Tetapi unsur kehidupan yang ada di dalam diri manusia itu, yang menggerakkan dia ini nismat kaim dari Allah. Makanya tidak ragu-ragu Alkitab mengatakan kita ini man of God. Ada satu pernyataannya dalam satu tulisan, you are his offspring, spiritual children of God. Kamu keturunan dari dia, anak rohani, anak rohani Allah. Dengan hal ini, kita harus bisa menghargai diri kita dengan benar. Kita bisa menghargai diri kita dengan benar. Memang sebenarnya kita berasal dari Bapa yang sama. Saudaraku sekalian. Dan Alkitab mengatakan dalam segala hal ia disamakan dengan saudara-saudaranya. Luar biasa. Kenapa bisa begitu? Coba dibaca Ibrani pasal 2. Ayat 17. Ayat yang ke-17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saya mengatakan ini bermaksud, kalau Tuhan Yesus dengan tubuh seperti kita mampu menang, kita juga bisa menang.
Jangan punya mental block. Jangan mendengar iblis berkata, kamu manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan. Lalu kita tidak merasa mampu untuk bisa mencapai level kesucian seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Tuhan Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna, tidak mungkin Tuhan memberikan perintah yang kita tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin. Ini kabar baik. Amin. Dengan pernyataan Bapa kami, maka kita bisa menerima bahwa firman-Nya untuk menjadi sempurna bukan omong kosong. Filipi 2 ayat 5-7. Ayat yang kelima berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggris, terjemahan asli Yunani digunakan kata attitude, sikap hati. Kamu bisa punya sikap hati seperti dia. Bisa. Terus? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ketika kita memanggil Allah Bapa kami, menjadi kekuatan yang menggelora dan bisa membara di hati kita, bahwa kita mampu mengenakan pikiran perasaan Kristus, mampu memiliki pikiran perasaan Allah. Jangan sampai kita kalah sebelum perang. Ini akan membangkitkan gairah kita untuk mengisi hari-hari hidup kita yang singkat di bumi ini, supaya sampai pada akhirnya kita mampu menjadi seperti yang Dia inginkan. Jadi kalau Tuhan Yesus itu saya gambarkan benda misalnya maaf bulat, bentuk kita sekarang ini seperti gurami pol. Bagaimana bentuk ini menjadi ini 70 tahun. Selama 70 tahun, nih, kalau kita di sini umur 10 tahun, ini 80 tahun, 70 tahun. Rentang waktu 70-80 tahun, Anda bisa mencapai ini. Ketika sudah umur 70 tahun, sudah tingginya segini, saudara. Waktu umur 40 tahun, sudah mesti segini. Jangan sudah umur 70 tahun, dewasanya segini. Tapi bagaimana bisa sempurna, Pak? Bisa. Dari begini sampai begini. Bisa. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah usia 50 tahun, 60 tahun, harus melihat dengan jelas. Dia itu kira-kira sudah seberapa? Waktu tinggal 20 tahun. 10 tahun. Apalagi umur 70 tahun, 65. Ini ibarat naik pesawat sudah pegang boarding pass. Ini saya bukan nakut-nakutin. Kejar ketinggalan saudara. Kejar ketinggalan saudara. Kita punya sumber yang sama Bapak di surga. Dia akan memampukan kita mencapai tingkat kesempurnaan seperti yang Dia ingini. Amin.